Selamat datang di podcast RRI Manokwari, dan tentunya hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting yang menyentuh kehidupan banyak masyarakat, yaitu membangun ketahanan pangan melalui sekolah lapang iklim. Di tengah perubahan iklim yang tentunya kita tahu dan kita rasa sekali, pastinya seluruh masyarakat menghadapi tantangan besar dalam menentukan bagaimana memproduksi suatu tanaman ataupun terutama para petani yang pastinya bagaimana melihat waktu tanam, memilih jenis komoditas hingga menjaga produksi pangan tetap stabil. Nah, melalui program Sekolah Lapang Iklim, informasi cuaca dan iklim yang sering dianggap rumit, kini dapat dipahami secara sederhana oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan resiko gagal panen tentunya untuk para petani. Tentunya mari kita simak podcast kita kali ini, bagaimana SLI bekerja dan apa manfaatnya, dan bagaimana program ini membantu meningkatkan ketahanan pangan di Papua Barat. Bersama saya Vero yang akan menjadi host dan memandu podcast kali ini selama 30 menit. Ada kedua narasumber kita yang cantik-cantik. Tentunya Vero sapa dulu. Selamat pagi, bagaimana kakak? Kabar hari ini? Pagi, sehat puji Tuhan. Sehat puji Tuhan. Bisa kenalan dulu ya, dengan kakak siapa? Saya Femi. Oke, dengan kakak Femi. Iya. Tentunya di BMKG ini Kak sebagai apa nih Kak, pengamat atau? Iya, kalau kami kan sebenarnya ada dua ini ya, pekerjaan fungsionalnya itu ada forecaster dengan pengamat. Nah, kebetulan saya sudah melewati masa-masa pengamat, jadi saat ini sudah naik ke forecaster. Forecaster, baiklah. Oke, terima kasih. Berikutnya ada kakak Rosita. Kakak Rosita, oke. Nah, baik sobat podcast RRI Menet dimanapun Anda berada, saatnya kita akan memulai perbincangan kita bagaimana dengan sekolah lapang iklim ini. Nah, tentunya kakak Femi dan kakak Rosita, ini sekolah lapang iklim ini menjadi suatu yang baru bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau belum familiar tentang sekolah lapang iklim ini. Apakah sekolah lapang iklim ini harus menempuh pendidikan selama 9 tahun atau pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan lanjutan 3 tahun begitu ya? Pastinya banyak kalau ngomongin sekolah ya Kak ya, pasti sudah identiknya dengan kita harus duduk di bangku sekolah ataupun kita harus ke satu ruangan kelas begitu ya. Tapi sekolah yang dimaksud BMKG kali ini kayaknya berbeda ya Kak dari sekolah-sekolah biasanya ya. Oke, Kak, bisa diterangkan ini, apa yang dimaksud dengan sekolah lapang iklim dan kenapa program ini penting banget khususnya bagi petani di Papua Barat? Oke, baik. Sekolah lapang iklim ini sebenarnya sudah lama ya di BMKG menjadi program nasional. Dikatakan sekolah memang karena ada yang belajar. Yang belajar, apa yang dipelajari yaitu terkait iklim. Apa itu sebenarnya perbedaan cuaca dan iklim, kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim, alat-alat, dan bagaimana cara memahami informasi yang BMKG sampaikan terkait iklim. Nah, di situ juga ada pengajarnya. Jadi ada proses belajar mengajar di situ, dan diharapkan itu yang belajar itu bisa memahami dan pengajar itu bisa mentransfer ilmunya dalam tanda kutip itu istilah yang dipraktiskan, artinya istilah yang mudah dipahami dan lebih sederhana yang bisa dipahami oleh para peserta SLI. Dan juga SLI ini tuh biasanya kita langsung menargetkan ke peserta langsung ke petaninya langsung. Ya, audiensnya itu langsung ke petani sehingga manfaatnya informasi kita tuh bisa langsung dirasakan oleh petani dan mampu menyerap informasi dari kita, diharapkannya begitu. Luar biasa. Berarti ini mungkin audiens pertamanya atau yang utamanya adalah petani ya. Betul. Jadi untuk hal tersebut kira-kira jika seorang petani ingin mengikuti sekolah ini dibutuhkan apa saja, apa maksudnya persyaratannya, administrasinya, atau mungkin ada hal-hal yang harus diikuti begitu?
Oke. Kalau untuk peserta sendiri dari kami pasti ada survei dari kami dulu untuk bagaimana sih kondisi petani-petani, bagaimana petani di mana yang membutuhkan kayak informasi kita gitu. Apakah petani dalam bidang tanaman pangan ataupun hortikultura gitu sih biasanya. Oh, baiklah. Kalau di Papua Barat kira-kira sudah ada SLI-nya nggak ya, Kak? Selama ini nih, sejauh ini Papua Barat yang melaksanakan SLI dari Staklim, Stasiun Klimatologi Papua Barat yang berletak di Apai. Nah, kami membidangi SLI seprovinsi. Provinsi Papua Barat dulu masih sama ya, Papua Barat dan Papua Barat Daya, sekarang sudah mekar. Jadi kami membawahi kedua wilayah ini. Dan sejauh ini kami sudah melaksanakan 7 kali SLI. 7 kali SLI. Iya, setiap tahun mulai dari tahun 2018 sampai 2025. Oke, kira-kira ketujuh rangkaian kegiatan SL ini di mana aja, Kak? Di Provinsi Papua Barat kah? Atau ada juga di Papua Barat ya? Oke, sejauh ini kami masih di Provinsi Papua Barat saja. Ya. Belum sampai ke Provinsi Papua Barat Daya. Kabupatennya yang baru kami jangkau itu ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mansel, baru 2 itu saja. Dan lokasinya tersebar di beberapa distriknya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, untuk lokasi SLI yang sudah berlangsung ini di mana aja begitu? Yang pertama itu tahun 2018 dan 2019 itu kita di hotel. Kita laksanakan masih di aula kayak gitu. Jadi dikumpulkan dalam satu tempat tertentu dan mengundang gitu di Manokwari. Untuk tahun 2021 itu kita dilaksanakan di 2 tempat, yaitu ada di Ransiki sama Oransbari. Di tahun 2022 itu di SP4. Nah, 2023 itu di Pravi, 2024 kami menargetkan audiensinya untuk peserta pendidikan di Unipa, ya. Lalu yang terakhir kemarin itu kita laksanakan di sini. Ya, luar biasa ya Kak. Ini salah satu upaya ya untuk bisa membantu ketahanan pangan juga di Papua Barat. Nah, Kak, menurut pandangan Kak Femi dan Kak Rosita ini, bagaimana kondisi ketahanan pangan di Papua Barat saat ini, terutama terkait iklim perubahan dampak ini, Kak? Ini luar biasa kita mengalami perubahan iklim yang luar biasa. Ini masalahnya iklim bukan tidak seterang atau seenak mood kita gitu Kak ya. Betul, kadang hujan, kadang panas, kadang-kadang bilang iklim ini kok nggak jelas banget kayak mood saya gitu. Iya, sebenarnya secara nasional bahkan secara dunia pun perubahan iklim itu sudah digaungkan dan bukan hoax. Dan peningkatan bahkan 2023 itu sebagai tahun terpanas dan selama 30 tahun terakhir peningkatan secara nasional bahkan dunia itu sudah sampai 1,5 derajat Kak. Dan 1,5 derajat itu bukan nilai yang kecil. Bahkan plankton yang di laut sebagai sumber makanan ikan nanti berantai makanan gitu ya, itu bisa mati dengan kenaikan 1 derajat saja. Meskipun secara manusia tidak bisa rasa ya. Nah itu bisa berdampak ke semua lini kehidupan dari hal kecil itu saja. Untuk di Papua Barat sendiri kenaikan suhu itu sudah 0,2 sampai 0,6 derajat rata-rata 10 tahun terakhir Kak. 10 tahun terakhir ini berarti berbahaya kalau makin bisa bertambah ya Kak ya? Iya. Itu penyebabnya apakah karena terjadi pemotongan pohon atau kayak bagaimana ya Kak ya? Ya, salah satunya betul secara alami seperti itu, tapi ada aktivitas manusia yang menambah. Ya, seperti karena adanya transportasi, ya menambah kalau kita sebut dengan emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan lain-lain. Kemudian aktivitas lain yang manusia tambahkan itu adalah penebangan pohon. Nah, hutan digundul itu tuh menyumbang kontribusi terbesar ke perubahan iklim. Betul ya. Pembakaran sampah itu juga termasuk bisa merusak lapisan ozon juga ya, Kak? Betul. Jadi karena ada gas karbon monoksida di situ ya, yang menyebabkan juga ada interaksi di atmosfer yang bisa menyebabkan itu lebih panas. Atmosfer ini. Iya benar ya Kak. Berarti ini himbauan buat kita masyarakat Papua Barat. Ya kita berharap
lingkungan kita bisa atau iklim kita bisa menjadi kembali asri seperti dulu, kita nggak menghadapi perubahan iklim yang ekstrim nih ya, kadang panas, pagi panas, siang panas, malam hujan deras, ya. Atau sebaliknya habis hujan deras gitu panas pica. Nah, itu ternyata tergantung dengan pola hidup kita ya. Betul. Bagaimana kita bisa merawat lingkungan dengan baik. Salah satu contoh yang sederhana mungkin jangan membakar sampah, ataupun mungkin mengurangi penggunaan kendaraan, karena itu juga salah satu sumbangsi untuk merusak lingkungan gitu. Oke Kak, perubahan iklim seperti apa yang mungkin dirasakan petani di Papua Barat ini, dan menurut Kakak apa sih tantangan terbesar dari para petani nih Kak dalam mengantisipasi ketidakpastian cuaca dan musim ini Kak? Oke. Dari kalau dari kami itu biasanya tantangan dari para petani itu biasanya kenaikan maupun penurunan curah hujan itu berpotensi langsung terhadap kenaikan maupun penurunan hama gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali informasi kita terkait curah hujan, bagaimana jumlah curah hujannya dalam 1 bulan ataupun perakiraannya, sehingga dapat membantu informasi kita, membantu petani gitu dalam memperakirakan kalau curah hujan tinggi, apakah kelembabannya juga tinggi, apakah menambah OPT ataupun mengurangi OPT. Oke, itu bisa mengakibatkan gagal panen juga ya Kak ya? Betul. Nah, perubahan iklim kan banyak sektor yang terdampak ya, termasuk salah satunya yang paling rentan itu pertanian. Nah, ketika perubahan iklim itu terjadi, maka bencana alam itu juga sering terjadi, kekeringan, banjir. Nah, itu kan merusak areal persawahan, tanaman pangan, yang menyebabkan ujungnya gagal panen. Gagal panen, oke. Jadi kalau gagal panen, akhirnya semua mahal. Mau rica kah, mau beras kah, gitu, mau tomat kah, pasti mahal kalau sudah dikatakan gagal panen ya. Maka sebenarnya manfaat tersendiri atau manfaat yang mungkin kalau tadi kita bisa dibilang adalah membantu petani untuk melihat bagaimana bisa menentukan iklim atau bagaimana waktu panen atau bagaimana. Nah, manfaat yang sebenarnya ini untuk SL ini apakah kira-kira yang lebih mungkin sekedar aja kita tahu yang tadi itu ya garis besarnya, mungkin ada lagi manfaat-manfaat lainnya dari sekolah lapang iklim ini Kak? Iya, sebenarnya kunci dari sekolah lapang iklimnya literasi ya Kak ya. Literasi, edukasi. Jadi selain dimanfaatkan oleh petani langsung, ada juga proses interaksi antara satu petani dan petani lainnya. Misalnya ada yang bercocok tanam tanaman pangan, ada yang bercocok tanam hortikultura. Biasanya ini sama-sama Kak. Jadi bisa saling saling memberikan informasi gitu terkait iklim. Jadi ada kelanjutan gitu, penerusan nggak hanya di satu wilayah saja atau satu tempat saja, satu subsektor tanaman pangan, tapi juga ke hortikultura. Oke, betul ya. Jadi ada perpanjangan tangannya. Ada perpanjangan tangannya ya, luar biasa. Nah Kak, bagaimana SL ini membantu membaca informasi iklim seperti curah hujan, musim tanam, dan potensi gagal panen pada petani Kak? Biasanya dalam kegiatan kami itu ada sharing materi terutama tentang produk-produk kami yang ada di Staklim Papua Barat. Di situ kita menjelaskan bagaimana interpretasi hasil produk kita seperti peta curah hujan, musim kita, bahkan interaksi dengan peserta pun kita mengajak bagaimana sih cara pembuatan musim gitu. Jadi bisa merasakan langsung, dan mungkin kalau membaca informasi kita bisa memahami juga gitu. Sih istilah-istilah di BMKG ternyata tuh ada yang namanya dasarian, 6 bulanan maupun harian. Sejauh ini Kak, mungkin apa ada pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan pada saat memberikan informasi itu kepada petani ya dalam SLI ini Kak? Kalau dari saya, waktu dulu itu dilaksanakan SLI di Ransiki itu targetnya itu kalau nggak salah petani kokoa dari beberapa penyuluh mengundang beberapa petani gitu. Yang paling berkesan itu karena di bagian pre-test kita ada pre-test sama post-test. Jadi kita harus mengisi pertanyaan dan gitu. Tantangan terbesar adalah membantu
peserta untuk mengisi itu tuh bagaimana gitu. Kita mengarahkan karena literasi iklimnya tuh ternyata masih sangat rendah sekali gitu. Itu jadi salah satu tantangan buat kita. Bener ya. Iya. Kalau mau berbicara tentang literasi iklim ya Kak ya, ini kan kalau bisa dibilang ya Kak ya, kita kan juga sebagai masyarakat umum juga apalagi petani, kalau ngomongin iklim mungkin kita cuma bisa dilihat langit dia Gelap. sedikit lagi nih kayaknya nih hujan. Nanti hujan terlalu lama ini. Kan gitu ya kayak kita melihat langit saja. Nah, supaya kita bisa biar kata mahir dalam literasi iklim itu kira-kira nih Kak, mungkin ada website tertentu Kak atau ada informasi-informasi yang bisa didapat atau diakses oleh para petani khususnya atau masyarakat umumnya begitu Kak, supaya kita bisa melek literasi iklim ini kan? Iya, kami secara nasional tuh punya yang namanya informasi BMKG di aplikasi gitu ya, yang bisa kita akses dimanapun kan, kemana-mana kita selalu bawa HP ya. Iya benar. Ada namanya info BMKG, bisa di-download saja. Di situ ada berbagai jenis informasi, bukan hanya cuaca, tapi iklim. Cuaca itu kayak perakiraan cuaca, beberapa jam, dan sudah detailnya secara per kecamatan kan. Iya, jadi kita per distrik sudah bisa lihat cuaca besok seperti apa. Iklim pun seperti itu juga ada. Kemudian informasi kebakaran di mana itu juga ada. Mungkin bisa di-spill tadi Kak, diulang lagi spill. Aplikasi apa yang bisa nanti diakses oleh masyarakat luas Kak untuk bisa kita melek literasi iklim ini Kak? Ada di Android itu sama iPhone juga bisa di-download info BMKG. Info BMKG info BMKG yang memuat cuaca, iklim, bahkan tsunami, gempa bumi juga gitu. Info BMKG atau web kami bmkg.go.id secara nasional itu juga bisa. Atau media sosial lainnya itu biasanya juga ada kita di IG juga ada, di Instagram juga ada @info_bmkg sama semuanya ya. Nggak ada nama-nama yang info BMKG @Papua Barat atau apa gitu nggak ya? Ada ya? Ada. Jadi untuk informasi iklim khususnya ya, seprovinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya kita punya Instagram. Kita lebih aktif di Instagram, kemudian WhatsApp juga, WhatsApp grup. Kalau Instagramnya @staklimpabar. Staklimpabar. Ya. Oke, luar biasa ya. Kira-kira Kak, sejauh ini kira-kira antusias masyarakat mungkin yang sudah terlihat di media sosial begitu bisa nggak mungkin bisa dipaparkan gitu nggak, atau mungkin ada DM masyarakat yang nanyain Kak kira-kira besok hujan nggak ya? Soalnya mau ngapel nih begitu. Kalau sejauh ini tuh ketika masyarakat sebenarnya minim perhatiannya terhadap cuaca dan iklim, kecuali ketika terjadi bencananya. Bencananya misalnya angin kencang, ada pohon jatuh, terus ada jembatan roboh. Nah itu benar-benar kita merasakan banget tuh masyarakat datang sampai ke sini bertanya terkait hal itu. Bukan hanya dari wartawan saja ya, tapi masyarakat juga bertanya, ini sampai kapan? Kemudian terkait kapan bisa kita antisipasi mereka juga bertanya sampai ke arah situ Kak. Berarti mereka datang ke tempat yang benar. Baik Kak, next pertanyaan nih yang saya sangat-sangat penasaran ya Kak ya. Kira-kira contoh teknologi atau pengetahuan sederhana apa sih yang bisa diajarkan dalam SLI ini Kak? Biasanya itu dalam materi itu ada kita pengenalan tentang unsur cuaca dan iklim. Di unsur cuaca dan iklim itu kita kenalkan teknologi bagaimana alat-alat ukur cuaca dan iklim itu apa saja. Misalnya dari suhu termometer, tekanan udara barometer, kecepatan angin anemometer, dan lainnya, sampai yang jarang didengar masyarakat tuh seperti lama penyinaran matahari, Campbell Stock, gitu. Kita kenalkan. Pasti ada yang tanya itu kira-kira berapa itu? Bagaimana sih ukur curah hujan gitu, pakai apa? Bahkan karena mereka nggak mungkin kan juga membeli alat itu. Jadi kita biasa mencoba membuat alat sederhana yang mirip dengan alat itu. Jadi mereka kalau mau penasaran, berapa curah hujan yang jatuh ya, mereka bisa buat alat sederhana itu untuk mengukur sendiri seperti itu. Kira-kira kayak gimana? Saya juga penasaran. Iya. Alat sederhana kayak gimana deh Kak ya? Iya, kalau untuk mengukur curah hujan
itu kan luasannya 1 meter persegi ya. 1 meter persegi kita punya alat yang namanya penakar hujan observatorium. Dia bentuknya bulat. Kalau di sini nggak ada ya, kita punya alat semua adanya di Ransiki. Pos pengamatannya semua di Ransiki, Kak. Nah, bentuknya bulat. Nah, jadi kita cari semacam ember ya, Kak. Kayak apa ya? Kayak yang diameternya menyerupai alat itu ya. 1 meter persegi. Biasanya kalau di sekolah lapang iklim operasional itu biasanya ditaruh di tengah lapang ladang sawahnya gitu. Jadi kita tahu berapa sih curah hujan yang daerah itu khusus untuk ladang itu. Setelah itu apakah dibiarkan kayak gitu aja atau kayak gimana, Kak? Jadi pengukuran curah hujan itu untuk klimat sendiri itu dilakukan setiap jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Setiap hari. Setiap hari. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kita mungkin bisa tes sendiri di rumah kan. Kalau main ke sini gitu. Iya betul. Kira-kira SL ini selain petani maksudnya bisa nggak ya, Kak? Maksudnya dibuka untuk masyarakat umum begitu supaya kita juga peka dengan hal-hal tersebut. Jadi kita bisa mengantisipasi bukan melihat bagaimana intensitas hujan berapa hari ini, tapi kita udah mulai bisa nih, oh ya ampun ini kayaknya curah hujan ini segini, berarti ini yang harus saya persiapkan, harus saya antisipasi begitu. Ya. Awal mula dicanangkannya SLI memang targetnya adalah petani. Karena perubahan iklim, kemudian nanti supaya kita menjaga ketahanan pangan, pertaniannya adaptif gitu. Ketika mau terjadi perubahan iklim, mereka bisa antisipasi sebelum gagal panen gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya bahwa sektor lain juga perlu, terutama masyarakat luas ya. Jadi kami sangat terbuka sekali. Nanti kemungkinan ya kita akan coba garap SLI untuk masyarakat seperti itu. Nah, kami sudah pernah coba di mahasiswa, Kak. Di tahun 2024 kami mengundang mahasiswa pertanian ya, Fakultas Pertanian UNIPA dan Polbantan. Jadi literasi itu bukan cuma untuk masyarakat petani saja, masyarakat luas bahkan mahasiswa juga supaya mereka siap gitu ya ketika terjun nanti. Luar biasa sekali ya, Kak. Memang BMKG ini harus kita acungi jempol ya. Jadi luar biasa membantu kita masyarakat umum untuk bisa waspada tentunya, dan khususnya para petani juga untuk meningkatkan ketahanan pangannya kita ini. Baik, Kak. Nah, Kak, apakah ada perubahan nyata yang terlihat setelah petani mengikuti SL ini, Kak? Baik dari hasil panennya, pengelolaan lahannya, atau produktivitasnya? Sebelumnya saya mohon izin menceritakan dulu bahwa SLI ini ada 2 jenis, Kak. Siap. SLI ini ada 2 jenis. Pertama yang SLI operasional dan SLI tematik. Tematik itu hanya sekedar sosialisasi saja, literasi dan edukasi. Sedangkan yang operasional itu petani benar-benar diajar mulai dari tanam, bagaimana membaca cuaca iklimnya sampai panen. Nah, dari situ kita bisa lihat itu periodenya sekitar 4 bulan ya, 4 bulan sekali panen. Kita bisa lihat tuh sebelum dan setelah panen apakah ada peningkatan produksi. Nah, itu di SLI operasional, Kak. Nah, sejauh ini secara nasional tuh sudah ada 20-30% peningkatan setiap kabupatennya. Produktivitasnya mengalami peningkatan. Berarti secara nggak langsung berhasil ya, Kak ya? Berhasil. Tepuk tangan dulu buat BMKG. Karena BMKG juga turut mendukung ketahanan pangan di masing-masing daerah. Iya. Baik. Jadi bisa dibilang berhasil. Tapi mungkin bisa dibilang walaupun sedikit, tapi ya bisa lah, Kak ya, bisa berhasil ya. Kalau di Papua Barat sendiri, Kak? Nah, kebetulan di Papua Barat kita belum melaksanakan operasional ya, yang SLI operasional, hanya SLI tematik ya. Tematik aja. Jadi kita melakukan sosialisasi itu terhadap petani maupun tadi yang mahasiswa, dan kita tuh mempunyai istilahnya aktivitas dan podcast sebagai tolak ukur gimana sih pemahamannya sebelum acara dilaksanakan sampai sesudah acara. Apakah misalnya dari cuman paham 6 materi, setelah acara bisa tahu istilah-istilah iklim lebih dari 10 gitu. Itu sih tujuannya untuk literasi iklim, khususnya tematik. Luar biasa ya.
apakah ada target untuk tahun ini Kak ataupun tahun depan untuk SLI ini Kak? Berapa petani Kak yang akan ditargetin untuk mengikuti SLI tematik ini, atau mungkin target tahun ini akan dibawa lagi ke tahun depan? Kemungkinan besar sih begitu ya, target tahun ini mungkin dalam jumlah peserta mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk target pemahaman iklimnya sendiri mungkin sudah ada ya. Kita targetkan naik berapa persen nih? Kira-kira berapa persen untuk target tahun ini? Tahun ini berapa? 86. 86. 86% peserta itu paham gitu dari apa yang kita sampaikan. Nah, kalau dilihat hasilnya dibandingkan tahun lalu Kak, nih tahun lalu itu peningkatannya 14% dari sebelum dan sesudah. Nah, sesudah terhadap sebelum. Nah, kalau tahun ini tuh kita 20% peningkatannya. Nah, tapi secara keseluruhan 86% kita sudah capai gitu di tahun ini. Nah, tahun depan semoga kita bisa meningkatkan lagi. Bisa naik lagi ya Kak ya. Bisa 100% lah, amin. Ya, amin. Baik. Kak, menurut Kak Femi dan Kak Rosita, ini bagaimana sih peran BMKG, pemerintah dan penyuluh pertanian dalam kelancaran SLI ini? Cukup penting. Jadi dari kami sendiri itu selalu berkoordinasi sebelum terlaksananya acara SLI. Jadi kita datangkan pemateri juga yang berkaitan dengan petani-petani seperti yang kita diadakan tahun ini, tentang bagaimana OPT. Kita bawakan pemateri yang cukup kompeten di bidang OPT gitu. Ada tantangannya nggak Kak? Mungkin ada kendala-kendala yang didapetin begitu di lapangan selama ini? Kendalanya sih mungkin tidak ada yang signifikan ya. Tidak ada yang berarti gitu ya Kak. Ada pasti, cuman ya teknis saja ya. Baiklah. Nah, apa bentuk dukungan yang masih dibutuhkan untuk program ini Kak, supaya bisa berdampak lagi ke para petani dan tentunya akan berdampak lagi ke masyarakat luas begitu? Kami perlu dukungan lebih, seperti kita kemungkinan perlu kolaborasi kali ya Kak ya. Kolaborasi antara kita dan stakeholder, misalnya dari Kementerian Pertanian, di sini mungkin Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, lebih lagi gitu, kolaborasinya lebih lagi. Jadi ada sumbangsi dari mereka, misalnya terkait materi, kemudian peserta seperti itu, dan juga dari dinas ini, dari BPBD sih, yang kami perlukan yang berkaitan dengan hal ini. Semoga saja dengan podcast ini nanti kita bisa sama-sama mendukung dan tentunya program SL ini berhasil ya Kak ya. Tapi itu bukan penutup opening speech close saya ya Kak. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang pastinya akan berbicara tentang SLI ini lebih dalam lagi, karena SLI ini adalah program yang sangat baik sekali yang harus kita dukung bersama untuk bisa menjaga ketahanan pangan juga di provinsi kita ini. Baik, Kak, bagaimana SLI bisa menjadi fondasi untuk membangun ketahanan pangan jangka panjang di Papua Barat menurut pendapat Kakak berdua ini? Saya dulu. Mau siapa dulu? Untuk membantu dalam jangka panjangnya sih mungkin kita berharap selain tematik mungkin kita juga bisa lakukan operasional ke depannya gitu, karena selama ini kan selama 8 kali berturut-turut ya itu kita selalu laksanakan sosialisasi SLI tematik. Itu sih kalau untuk tematiknya sendiri berharap sih masyarakat antusias dan menantikan kegiatan kami juga. Iya, SLI sebagai fondasi ya Kak ya. Kami harapkan sih ketika kita melaksanakan SLI ini bisa berkelanjutan dan bisa menjangkau berbagai lapisan ya, bukan hanya petani, dan informasi apapun yang kami sampaikan dari BMKG, masyarakat luas sampai ke pelosok-pelosok itu paham. Gitu, paham lebih dalam lagi. Benar sekali ya. Jadi goal kami. Harapannya nih Kak,
Sama Sama ya. Iya, harapannya kegiatan selalu berlangsung tiap tahunnya supaya kita dapat menjangkau masyarakat yang belum kita jangkau seperti wilayah-wilayah yang tidak hanya di kabupaten terdekat saja dari kami. Harapannya Papua Barat ini mampu merasakan dari manfaat SL Dampak kita. SL ini ya. Oke. Harapan lain mungkin masyarakat lebih jadi lebih aware gitu ya kayak terkait perubahan iklim. Kemudian mereka mungkin selama melewati beberapa tahun ini mereka anggap biasa saja, tapi sebenarnya itu ada peningkatan gitu Pak. Ada peningkatan suhu, ada peningkatan kejadian bencana. Jadi mereka lebih aware dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu sih Kak yang paling kita harapkan ya. Oke, betul sekali. Nah, dan yang terakhir last but not least nih Kak. Pesan-pesan nih ya Kak bagi petani dan masyarakat terkait iklim, terkait pentingnya memahami informasi iklim atau yaitu melek literasi iklim. Jangan lupa selalu cek informasi kami, bisa kunjungi kami langsung di kantor kami ataupun melalui media sosial, bisa kunjungi kita ataupun web BMKG beserta tadi yang disebutkan info BMKG melalui Android maupun iOS. Iya. Pesan lain mungkin terkait apa aktivitas kita setiap hari yang bisa menyumbang ini ya perubahan iklim ya. Betul. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di rumah dimanapun kita berada, kami harapkan bahwa Bapak Ibu semua dapat mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi ya, terutama di kota-kota besar. Kalau di Manokwari mungkin kurang ya. Kemudian membakar sampah betul. Sebaiknya kita punya sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan atau sustainable dibanding kita membakar sampah. Kemudian kurangi penebangan pohon, membuka lahan secara brutal gitu ya, tidak ada SOP yang jelas atau analisis dampak lingkungannya. Seperti itu mungkin dari kami. Oke, siap. Terima kasih Kakak berdua, Kakak Femi, Kakak Rosinta ya. Terima kasih. Tentunya demikian perbincangan kita di hari ini tentang membangun ketahanan pangan melalui sekolah iklim, dan semoga penjelasan dan pengalaman yang dibagikan dapat membuka wawasan kita semuanya bahwa informasi iklim bukan hanya data tapi kunci untuk membangun masa depan. Yang pastinya terima kasih untuk kedua narasumber kita dan juga sobat podcast RRI yang selalu memantau podcast RRI nih Kak di RRI Net Manokwari. Yang sudah follow, terima kasih. Yang belum follow, ayo follow ya. Dan bagikan podcast ini sebanyak-banyaknya. Hal ini membantu menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan bumi kita. Tentunya sampai di sini, salam sehat, tetap semangat membangun Papua Barat. Saya Feren bertugas untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan judul podcast yang menarik tentunya.